Kita coba untuk dari awal ya. Bapak Ibu nanti untuk melakukan PDM, selain bisa lewat HP, kan ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Mungkin akan lebih nyaman kalau lewat website ya. Nanti alamatnya bisa diketik di sini mysapk.bkn.go.id. Kemudian masukkan NIP dan paspor. Untuk yang belum aktivasi, segera diaktifasi saja ya, karena ini ada batas waktunya. Dan sedikit tambahan, barangkali di tempat Bapak Ibu ada yang sedang CTLN dan sedang tidak aktif, tetap harus mengikuti PDM ini. Jadi nanti tolong disampaikan informasinya, takutnya nanti begitu yang bersangkutan aktif, datanya sudah tidak terdaftar. Kemudian masukkan paspor. Klik login ya. Maaf, bentar. Yang mohon maaf tadi untuk karena tadi yang versi itu masih loadingnya agak lama ya. Kita ini di sini untuk Bintek pakai yang versi latihan ya di sini. Nah, jadi nanti kalau untuk akses ke alamat yang tadi sebelumnya, ini hanya biar cepat saja ya. Nah, setelah login, nanti di sini ada dashboard dan pemutakhiran data mandiri. Nah, nanti di sini progres kita selama melakukan PDM akan terlihat di sini. Ada 12 riwayat yang harus kita lengkapi ya nanti. Nah, mungkin untuk langsung mencoba kita klik lengkapi data mandiri. Nah, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memilih unit verifikasi. Ya, sesuai OPD masing-masing. Nah, di sini karena ini yang latihan muncul hanya BKD ya di sini saya lalu klik simpan. Honor verifikator berhasil. Berarti Ibu sudah masuk ke wilayah verifikasi masing-masing. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke riwayat ubah profil. Nah, di sini kita klik saja di sini tombolnya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan foto di sini dengan formatnya JPEG, JPG atau PNG dengan ukuran maksimal 500 KB. Lalu klik simpan.
Selanjutnya masuk ke form kontak pribadi. Nah, di sini untuk email dinas, sementara dikosongkan dulu saja nggak apa-apa. Tapi jangan diketik 0 atau strip, tapi kosongkan saja, karena nanti bisa error. Sedangkan untuk email pribadi, di sini tidak bisa dirubah sementara waktu. Ini kan email yang kemarin Bapak Ibu untuk aktivasi, email yang terdaftar di SAPK. Nah, ini klik simpan. Selanjutnya masuk ke form data pendukung. Di situ ada NIK, nomor KK, agama, jelasin. Lokasi kerja nanti diisi setingkat kecamatan. Ya. Untuk nomor akte kelahiran jelas bisa dilihat di data masing-masing. Nomor NPWP. Nah, di sini untuk tanggal NPWP boleh dikosongkan. Barangkali di NPWP-nya tidak tertera tanggalnya, boleh dikosongkan. Ada nomor BPJS, nanti dimasukkan. Nomor Karis Karsu. Nomor Taspen. Tanggal Taspen juga boleh dikosongkan. Jika ada tanggalnya dicantumkan saja. Tapera ini udah otomatis. Kantor bayar juga sudah. Di sini untuk kelas jabatan masing-masing kan mempunyai kelas jabatan ya. Nanti dimasukkan saja. Kalau untuk data NIK, KK, BPJS nanti akan divalidasi kedepannya langsung dengan pemilik data. Jadi nanti kalau dari BKN katanya nanti akan tersambung langsung ke database dari Capil kalau untuk NIK sama KK. Jika sudah semua diisi, nanti klik simpan. Untuk data pribadi ini sebenarnya bisa diubah sewaktu-waktu, kapan saja. Karena tidak diverifikasi dan langsung tersimpan ke database. Nanti kalau sudah selesai, di sini tombolnya akan berubah warna menjadi hijau. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke riwayat pangkat dan golongan. Bapak Ibu, untuk PDM di sini, data yang kita upload atau itu yang kita perbarui itu adalah data yang terakhir. Ya, kecuali nanti untuk SKP, riwayat keluarga, dan CTLN itu harus lengkap. Tapi untuk data yang lain, untuk sementara dalam periode PDM ini adalah data yang terbaru. Di sini untuk golongan pangkat, yang diupdate adalah data yang terakhir saja. Kemungkinan mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang sedang dalam periode usul kenaikan pangkat Oktober 2021, memang belum masuk ke sini. Jadi tidak usah ditambahkan dulu. Sementara diabaikan, kita pakai golongan terakhir yang sudah terrealisasi, terverifikasi di BKN. Diklik di sini nanti ada titik 3 di sebelah kanan ya, ada ubah data. Kita klik ubah data. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngecek datanya masing-masing. Di sini ada golongan, jenis KP, disesuaikan dengan jabatan Bapak dan Ibu masing-masing. Ada struktural atau fungsional, tergantung kenaikan pangkat terakhir Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk masa kerja di sini bisa diperbaiki. Kemungkinan barangkali ada yang kekeliruan masa kerja, diusulkan saja ditulis yang masa kerja yang sudah diperbarui. Ada TMT, ini nomor SK, tanggalnya, pertek BKN. Di sini ada di SKKP, ada pertek dan tanggal pertek itu pasti tercantum. Setelah selesai, kita klik lanjutkan.
Nah, selanjutnya adalah kita mengupload data dukung dari SK terakhir kita. Di sini ada dua, ada SKKP dan Pertek BKN. Tapi yang untuk Pertek ini opsional. Jadi yang terpenting adalah upload SKKP-nya saja. Dengan di sini formatnya PDF, maksimum ukuran 1 MB. Yang penting harus jelas dan terbaca ya, tidak blur ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, lanjut. Nah, ini contoh kita contohkan. Oh, tadi file yang kecil. Filenya terlalu besar, bentar belum. Cari yang kecil ya. Contoh. Nah. Oh. Ya. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini tidak akan langsung, tapi ada kesempatan untuk mengecek kembali. Barangkali tadi masih ada yang keliru tapi lupa untuk kita rubah, masih bisa diubah. Klik ubah ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan datanya ini sudah benar, jangan lupa kita klik yang disclaimer di sini, di checklist, yang menyatakan bahwa data yang Bapak Ibu input sudah benar. Kemudian klik kirim. Nah, di sini berarti update golongan dan pangkat sudah berhasil. Nanti usulan Bapak Ibu ini ada masuk ke histori pengajuan. Nanti kita lihat ini nanti terakhir. Kita kembali ke riwayat dulu. Nah, di sini bisa kita lihat warnanya berubah menjadi hijau dan ada tulisan selesai. Berarti untuk riwayat pangkat dan golongan sudah selesai kita update. Lanjut ke riwayat pendidikan. Di sini yang akan muncul adalah pendidikan terakhir yang sudah terverifikasi oleh BKN. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang menempuh pendidikan baru, bisa saja ditambahkan di tambah baru. Di sini diisi tingkat pendidikan dan lain-lainnya, semua diisi, termasuk gelar semua. Ini yang dicantumkan adalah pendidikan yang sudah mendapatkan izin penggunaan gelar ya. Nanti kalau sudah selesai, bisa lanjutkan. Nah, ya misalkan dicontohkan. Nah, pendidikan di sini mungkin udah jelas. Untuk nanti nambah saya dicoba sendiri ya. Ini loadingnya internetnya. Internetnya. Nanti data pendidikan yang Bapak Ibu tambahkan ini tidak akan langsung masuk ke riwayat. Karena harus di-approve, kalau untuk pendidikan harus nunggu di-approve dari BKN. Bisa disetujui, bisa tidak. Yang tidak disetujui nanti juga akan diberikan alasannya. Jadi tidak, kalau untuk jabatan mungkin cukup approve dari BKD. Tapi kalau untuk pendidikan harus dari BKN. Maaf Bu, sebentar.
Kita lanjutkan ya. Tadi untuk yang pendidikan. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu menambahkan tadi pendidikan, tidak akan langsung muncul di sini. Ini yang muncul itu yang sudah terverifikasi di PKN ya. Nah, nanti ada pendidikan pertama di situ. Pendidikan pertama itu di checklist itu hanya pendidikan saat pengangkatan CPNS. Bukan pendidikan pertama SD atau itu, tapi pendidikan pertama saat CPNS. Selanjutnya kita ke riwayat jabatan. Maaf, ini di sini koneksinya yang sedang kurang bagus. Nah, ini jabatan yang muncul adalah yang sudah terverifikasi juga di BKN. Kita klik. Nah, ini untuk melihat detail. Jika memang sudah sesuai, oke. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan, kita bisa klik ubah data. Ubah data di sini kita jika sudah sesuai, kita lanjutkan seperti tadi waktu golongan ya. Nah, di sini ada dua, ada SK jabatan dan pelantikan. Nah, ini opsional ya pelantikan. Kalau memang tidak ada, yang penting SK jabatan. Oh, sorry. Kita cari file yang kecil. Nah, seperti biasa setelah upload dokumen, kita cek kembali data kita, pastikan sudah benar data yang diinput. Kalau masih ada yang keliru, bisa kita ubah lagi. Jika sudah benar, jangan lupa untuk checklist di sini disclaimer-nya ya, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Karena jika ini tidak di checklist, nanti tombolnya tidak akan berubah menjadi hijau. Dan dinyatakan belum selesai. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini kan berarti sudah selesai. Lanjut ke peninjauan masa kerja. Mungkin ini tidak semua PNS punya PMK ya, mungkin hanya PNS yang lama. Dan PMK di sini harus sudah mendapat persetujuan dari BKN. Ada praktek BKN-nya yang mau ditambahkan. Jika tidak ada PMK, kita klik saja di sini. Data riwayat PMK sudah sesuai. Kalau ada tambah baru, kita tambahkan. Isikan sesuai dengan form yang ada di sini ya. Dan seperti biasa lanjutkan, kemudian upload PMK-nya, dokumen PMK-nya. Kalau yang sudah tidak ada PMK, kita klik sini. Nah, tidak memiliki data untuk riwayat ini. Ya. Tadi Anda dianggap sudah selesai. Masih hijau. Belum. Oke, kita lanjut saja sini. Ini loadingnya.
untuk data CPNS dan PNS. Kita klik Buku Data. Nah, di sini masukkan status kepegawaian PNS, nomor SK ada ya di SK CPNS, tanggalnya juga jelas, PMT jelas, nama jabatan yang mengangkat. Nah, kita tadi nomor SK. Kita lihat di SK ya. Nah, STTPL itu kan ada di SK PNS ya, Bapak Ibu. Nomor dan tanggal STTPL juga untuk tes surat kesehatan. Kalau sebelum pengangkatan biasanya kan kita ikut tes kesehatan. Nah, itu nomor dan tanggalnya juga dicantumkan kan di SK PNS. Bisa dilihat di situ. SPMT juga bisa dilihat di SPMT masing-masing. Nah, ini ada Pertek C2TH ini dikosongkan saja. Ini untuk yang PNS lama biasanya yang selama 2 tahun belum diangkat PNS itu biasanya mendapat Pertek C2TH. Cuma sekarang kan PNS 1 tahun biasanya sudah diangkat. Jadi tidak perlu diisi, ini dikosongkan. Sampai Karbok diisi. Lanjutkan. Nah, di sini ada 3 dokumen yang diupload. SK PNS, SPMT, dan CPNS. Yang 2 ini opsional, tapi lebih baik kalau lengkap itu lebih baik. Nah, kita upload di sini. Lanjutkan. Jangan lupa untuk mengecek kembali data yang Bapak Ibu input. Dan mengklik disclaimer. Nah, udah untuk riwayat CPNS dan PNS. Lanjut ke diklat dan kursus. Nah, jika di sini saya kena tidak pernah ikut diklat sama, mungkin bisa ditambahkan di sini tambah baru. Nah, di sini kita pilih ada diklat struktural, fungsional, diklat teknis, atau seminar. Nah, nanti dimasukkan saja. Yang pasti harus ada data dukungnya. Selanjutnya ini riwayat keluarga. Nah, di sini harus lengkap ya Bapak Ibu. Dari mulai data orang tua, pasangan, dan anak. Ini saya belum masukkan. Nah, di sini juga ada status orang tua. Mungkin ada yang PNS ya, kita klik PNS. Nama, tanggal lahir. Nah, di sini kita bisa pakai password. Mungkin kalau untuk orang tuanya yang WNA apa? Ini ada KTP. Kalau Kia mungkin untuk anak ya, ada KTP anak. Ada nomor diisi lengkap. Statusnya ada hidup atau meninggal. Kalau masih hidup ya kita klik hidup. Kalau meninggal ada tanggalnya di sini. Dan ini ada misalnya masih hidup, ada status pernikahannya. Nah, untuk pasangan kita bisa tambahkan mungkin pasangannya meninggal atau cerai, bisa kita tambahkan lagi istri atau suami yang kedua. Nah, karena nanti hubungannya dengan data anak. Bisa jadi beda ibu atau beda bapak ya, nanti anak semua dimasukkan, tapi yang pertama harus dimasukkan pasangannya dahulu. Jadi nanti ada pilihan di sini untuk data anak ya, kita lihat. Nah,
ada pilihan orang tuanya. Mungkin dia anak dengan istri pertama atau mungkin istri kedua. Nah, nanti tinggal diisi aja. Yang penting data pasangan dilengkapi terlebih dahulu. Jadi untuk data riwayat keluarga ini tidak cuma satu. Kalau sebelumnya tadi pangkat, golongan, pendidikan, jabatan, PMK, CPNS, jika itu data yang terbaru, tapi kalau riwayat keluarga itu dilengkapi. Selanjutnya adalah SKP. Tambahan mereka, tambahan. Ya, ini ada tambahan. Klik riwayat keluarga. Untuk riwayat keluarga itu nanti data yang sudah klik data riwayat keluarga orang tua sesuai itu tiga-tiganya harus diklik ya. Nanti biar tampilan terakhir hijau. Oh iya, ya. Untuk ini ya. Ini tidak ada gitu. Nanti ada. Oh nanti. Yang pojok. Misalnya sudah. Oh belum. Iya nanti kalau setiap misi itu ada disclaimer data sudah sesuai ya seperti tadi kita mengakukan update itu masing-masing harus diklik. Nanti ada disclaimernya masing-masing untuk orang tua, pasangan dan anak. Semuanya nanti harus diklik sendiri-sendiri. Itu ya Mas Tamrin ya. Nanti kalau tidak datanya nanti di sini warnanya masih merah. Belum nggak hijau. Ya. Lanjutnya nanti ke SKP. Nah, di sini SKP nanti di sini 2 tahun terakhir ya yang diupload. Jadi untuk yang PNS SKP 2019 dan 2020. Mungkin untuk yang CPNS baru 1 tahun ya 1 saja. Nah, nanti di sini pilih tahun SKP-nya. Nah, di sini jenis jabatannya kita pilih. Nah, nilai SKP misal kita masukkan. Nanti otomatis di sini nilainya. Nah, untuk data penilai kita sesuaikan dengan yang ada di SKP ya. CPNS. Nanti masukkan nilai panjang ya. Nanti dicoba, silakan dicoba sendiri. Oke, kita lihat di SKP Bapak Ibu ya, yang tiap tahun kan pasti membuat SKP ya, tidak hanya saat kenaikan pangkat saja. Nanti itu datanya bisa dimasukkan untuk yang SKP 2019 dan 2020. Kemudian lanjut, mau menambahkan lagi? Untuk yang dokumen upload untuk SKP, kan yang diminta realisasi SKP berarti minimal yang 4 halaman itu ya, Bapak Ibu. Yang mulai dari ada biodata, PNS, pejabat halaman terakhir. Atasan pejabat penilai, terus di belakangnya nilainya, terus yang terakhir itu yang halaman tanda tangan 3 orang tersebut. Minimal itu nggih, Bapak Ibu. Lengkap lebih baik. Ukuran juga sih. Karena ukurannya. Ini lanjut Mbak Eka. Lanjut untuk riwayat penghargaan. Mungkin di sini jika ya sudah ada yang pernah dapat Satya Lencana atau penghargaan lainnya bisa dimasukkan ya. Caranya sama saja dan jangan lupa di checklist yang disclaimer-nya. Lanjut riwayat organisasi. Di sini riwayat organisasi.
Mungkin bisa ditambahkan riwayat organisasi yang berhubungan dengan pekerjaan, nggih. Nggak usah riwayat OSIS apa, nggak usah dimasukkan. Ini yang terbaru yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak dan Ibu. Tidak diisi juga tidak masalah, kita klik saja, sudah sesuai. Kalau mungkin jadi pengurus dalam suatu organisasi harus dilampirkan SK-nya ya Bapak Ibu. Jadi ada SK di situ nama Bapak Ibu mungkin sebagai salah satu pengurus dari organisasi tersebut, penetapan. Yang terakhir di sini riwayat CTLN. Ini cuti di luar tanggungan negara. Nah, nanti untuk diinformasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu mungkin ada yang sedang CLTN harus tetap mengikuti PDM. Nah, karena nanti jika tidak mengikuti saat begitu dia aktif kembali ternyata dia statusnya sudah tidak aktif karena tidak ikut PDM. Jadi nanti tolong diberitahu ya barangkali ada. Nah, ini diisi. Di sini ada pilihannya ada 3 penetapan. Mungkin saat ini posisi Bapak Ibu sudah aktif. Penetapannya kan ini satu paket ya. Penetapan dan pengaktifan. Nah, penetapan saat ditetapkan CLTN dan pengaktifan ya saat aktif kembali menjadi PNS. Nanti ini dimasukkan. Beserta data dukungnya juga diupload. Itu ada 12 riwayat yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nanti untuk selanjutnya di sini nanti ada dashboard, di dashboard ada tombol ya. Ini mungkin masih dalam pengembangan. Nanti kalau sudah selesai 12 riwayat tersebut sudah diupdate datanya dan diupload berkasnya, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol itu nanti di sini muncul di dashboard. Nanti Bapak Ibu akan menerima email telah mengikuti PDM 2021 ini. Seperti saat kita e-filing pajak atau sudah mengisi, nanti kita kan dapat email. Nah, itu nanti untuk bukti bahwa Bapak Ibu telah mengikuti PDM 2021. Nah, mungkin jika nanti tambahan lagi, saat mencoba ada error atau mungkin itu nanti dicoba lagi saja. Barangkali memang trafficnya yang sedang padat karena ini kan satu Indonesia walaupun sudah dibagi periodenya ya, kita ini periode yang kedua 15 Agustus sampai 14 September. Tapi kan tidak hanya Kabupaten Tegal saja. Jadi nanti kalau misalnya ada error atau belum bisa masuk, ya tetap dicoba terus, jangan putus asa. Karena data Bapak Ibu sendiri adalah tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi nanti tolong data Ibu harus benar-benar diupdate sesuai dengan kondisi real ya, agar Bapak Ibu datanya tercantum di BKN dan masih menjadi PNS aktif. Ini waktunya masih sampai 14 September, jadi tidak harus hari ini langsung semua harus beres, bisa dipipil istilahnya lah. Terus ada lagi mungkin Mas Tamrin yang mau ditambahkan? Cukup. Oh ya. Ya sudah, mungkin itu saja. Oh ya, nanti ada yang belum terakhir, saya lupa. Di sini yang riwayat histori pengajuan. Nah, ini di sini tadi ya Bapak Ibu. Histori pengajuan. Mungkin tadi ada data Bapak Ibu yang keliru dan Bapak Ibu mengajukan perubahan, nanti masuknya ke histori pengajuan. Nah, nanti di sini lihat tadi Bapak Ibu sudah merubah data apa saja. Nah, di sini kan ada keterangan. Kalau input berkas, berarti masih di verifikator instansi. Kalau berkas disimpan, berarti sudah di approval. Kalau ada approval surat usulan, berarti sudah disetujui. Nah, tapi kayak tadi untuk saya ulang lagi untuk pendidikan, tidak otomatis langsung disetujui. Itu harus menunggu approval dari BKN. Dan
jika ditolak pasti akan ada alasannya. Nah, dan mungkin itu saja dari saya. Nanti untuk bisa ditulis di chat atau ada linknya tersendiri ya, Mas Tamrin, nanti bisa dibahas bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Mas Tamrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.